Perkenalkan, saya Dr. Sanjaya Sofyan, CFP IPP. Dan saya Fatma Helmi Yantriani, CFP IPP. Kami adalah Certified Financial Planners dari Champion Wealth Planners. Apa itu Champion Wealth Planners? Belum tahu ya? Nah, Champion Wealth Planners itu adalah kumpulan dari tim perencana keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi dan juga literasi tentang perencanaan keuangan untuk teman-teman semua. Nah, nih dalam rangka merayakan Bulan Perencanaan Keuangan Dunia, ya kami akan hadir bersama dengan teman-teman semua untuk memberikan konten-konten materi yang menarik sekali bagaimana caranya meningkatkan literasi dan inklusi perencanaan keuangan bagi teman-teman semua. Wah, menarik tuh ya. Sebelum itu kita ngopi-ngopi dulu. Oke. Oke dok, kita kan dari kecil itu ya diajarkan untuk selalu berpendidikan setinggi mungkin ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Nah, apakah memang benar orang yang berpenghasilannya lebih tinggi itu akan sejahtera di masa yang akan datang? Wah, menarik sekali ya. Nah, ternyata penghasilan lebih besar belum tentu lebih sejahtera loh di masa depan. Oh ya? Ya, karena betul sekali sebetulnya pendidikan tinggi memiliki kompetensi lebih tinggi sehingga bisa dapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Akan tapi kita melupakan satu hal, dan hal ini yang belum dipelajari sejak dulu, yaitu bagaimana cara kita mengelola uang dengan baik. Wow. Ya. Iya. Nah, contohnya gini nih. Nah, saya mau tanya pendapat Emi. Ya. Kalau misalnya ada dua orang nih, A dan B, si A ini punya penghasilan 5 juta sebulan. Yes. Si B punya penghasilan 10 juta per bulan, terlepas apapun pekerjaan mereka. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana keadaan 10 tahun yang akan datang? Siapakah yang memiliki nilai tabungan yang lebih besar menurut Emi? Pasti yang penghasilan lebih tinggi dong ya, harusnya ya. Ya, logikanya begitu ya. Iya. Akan tetapi, nah saya coba lanjutkan cerita keadaannya seperti ini. Nah, si A ini ternyata bisa menyisihkan 1 juta per bulan, komitmen terus menerus selama 10 tahun, itu minimal. Si B ternyata hanya bisa menyisihkan uang 500.000 per bulan. Wow. Ya, secara terus selama 10 tahun. Nah, dengan kondisi tersebut, menurut Emi, mana yang memiliki tabungan lebih besar? Si A atau si B? Ya pastinya si A ya. Si A ya? Iya. Kenapa? Ya karena menabungnya bisa lebih besar ya. Yes, betul sekali. Nah, so simple, itulah simpelnya. Orang tuh kebanyakan melihat hanya dari berapa besar penghasilan yang dia miliki. Nah, dia lupa bagaimana cara kelola uang itu supaya bisa mencapai tujuan finansial dia di masa depan. Wow. Nah, itulah tugas kami sebagai Certified Financial Planner untuk membantu teman-teman semua bagaimana mencapai tujuan finansial dengan kondisi keuangan yang saat ini. Oke, nah yuk untuk mengetahui lebih lanjut kita ikuti video-video berikut ini. Jangan lupa ngopi. Yuk kita ngopi dulu. Oke nih, tadi kita sudah bahas bagaimana kita kelola uang untuk mencapai tujuan-tujuan finansial kita. Bisa bahas sedikit tentang tujuan finansial ini? Iya, benar ya. Ya, kita sebagai orang Indonesia itu biasanya ada 2 tujuan keuangan utama ya. Nah, diantaranya adalah dana pendidikan anak dan juga dana pensiun. Maksudnya gimana? Jadi, ya di sini kita pastinya sebagai orang tua itu ingin menyekolahkan anak-anak kita untuk mencapai jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya dan juga di tempat yang terbaik, ya enggak? Betul sekali. Nah, terus selain itu, kita juga pastinya ingin masa depan kita, khususnya hari tua kita, itu memiliki masa pensiun yang sejahtera, tanpa harus memikirkan bagaimana caranya mencari pekerjaan ya untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Ya, karena memang pensiunan
ya waktunya pensiun untuk menikmati hidup. Ya tidak usah mencari uang lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup harusnya. Ya, harusnya seperti itu ya. Betul. Nah, cuma masalahnya nih dok. Nah, apakah dana pendidikan anak ini, biaya pendidikan anak ini, apakah sama setiap tahunnya atau beda-beda? Ya pasti beda dong. Gitu. Kalau dana pendidikan saya pernah dengar bahkan kenaikannya 10-20% setahun. Bahkan ada yang lebih, tergantung jurusannya. Itu ya teman-teman ya, lumayan kan. Nah, selain itu juga untuk dana pensiun nih, apakah biaya kehidupan kita sehari-hari ini tiap tahunnya sama atau meningkat dok? Ya pasti beda. Harga barang pasti naik. Jarang atau hampir nggak ada yang turun. Ya berarti bisa diilustrasikan dulu 10 tahun yang lalu kita dengan uang 100.000 bisa belanja apa saja. Ya. Nah saat ini uang kita 100.000 bisa belanja apa saja. Pasti ada penyusutan. Iya sih ya. Ya, itu bukannya berarti menyusut apanya, tapi berarti harga barangnya semakin naik. Iya, benar banget. Nah, itu ibaratnya seperti kita naik sepeda ya dok ya. Ya, kalau naik sepeda itu ya ibaratnya kita kalau misalkan semakin jauh kita mempersiapkan ya, kita naik sepeda itu semakin jauh pastinya ya ibaratnya suatu tujuan keuangan itu ada di suatu masa tertentu ya. Nah, dan itu pasti nggak bisa dimundurin lagi kan ininya ya. Betul. Masanya ya, waktunya. Betul. Ya kan anak kuliah kan umur 18 ya, nggak mungkin umur 25 kan? Nah itu, misalkan orang tua belum siap nih, ya udah mau mundurin deh gitu ya. Nah nggak bisa seperti itu. Berarti ada suatu titik tertentu yang harus kita tuju. Nah masalahnya ya kita mau siapkan dari sekarang atau nanti tunggu 5 atau 10 tahun lagi. Ya sebaiknya dari sekarang ya, karena tadi yang Emi bilang betul, seperti kita ngayuh sepeda ya. Kalau misalnya 5 tahun lagi berarti jarak menuju titik yang pasti ini ya semakin pendek ya. Semakin pendek otomatis jalannya semakin curam ya. Ibaratnya kita semakin capek, semakin berat, semakin stres untuk mencapainya. Nah, sedangkan kalau semakin jauh kan kita ibaratnya main sepedanya semakin santai, semakin ringan. Yes, benar banget tuh dok. Ya. Oke, makanya ya memang kita di sini ya tugas kita ya adalah untuk membantu teman-teman semua untuk merencanakan tujuan keuangan tersebut ya di masa yang akan datang. Nah, selain itu kita juga membantu teman-teman untuk ya itu mempersiapkan bagaimana caranya mempersiapkan tujuan keuangan tersebut dan juga mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di tengah-tengah ketika kita mau mencapai tujuan tersebut. Oke, ya menarik sekali ya. Tentu untuk bahas ini ya harus bahas dengan ahlinya. Oke, oleh karena itu kami hadir untuk membantu teman-teman semua. Kita akan memberikan materi-materi tentang perencanaan keuangan ya di media sosial kami. Terus pantau media sosial kami mulai saat ini ke depannya karena ada berbagai macam materi yang menarik yang mungkin belum pernah teman-teman dengar selama ini. Ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya, pantau terus IG, FB, dan juga YouTube kami. Oke. Dan jangan lupa apabila ini bermanfaat, sebarluaskan kebaikan ini kepada orang lain. Karena tentu yang ingin berhasil sukses di masa depan adalah bukan hanya teman-teman semua, tapi semua orang ingin menikmati. Oke, dan jangan lupa kita bahagia, kita ngopi dulu. Oke. See you. Bye.